Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Kita akan memasuki pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai saham dan obligasi. Tentunya kalian sudah banyak mendengar apa itu saham dan apa itu obligasi, ya. Itu adalah surat berharga yang diperjualbelikan. Dan surat berharga itu memang sangat menarik sekali karena ini biasanya terkenal, ya, apalagi kalau kalian pernah mendengar yang namanya pasar modal. Beberapa pasar modal yang ada di dunia, ya, yang paling terkenal seperti New York Stock Exchange, ya, Nasdaq ataupun Hang Seng di Jepang dan Nikkei di Tokyo, ya. Baik, saya akan berikan gambaran salah satu contoh pasar modal yang ada di Amerika. Saya ada videonya. Sini kalian bisa lihat bagaimana suara hiruk pikuknya suara perdagangan di bursa saham. New York Stock Exchange itu adalah salah satu bursa saham dunia dan sangat kompetitif. Hey, how's it going? Financial market news. Due to exchange rate. Oke, nah itu adalah pengantar pertama, ya, bagaimana kita melihat salah satu instrumen, ya, yang kita sebut dengan saham, ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menilai suatu surat berharga. Nah, surat berharga atau kita sebut dengan marketable securities itu adalah instrumen untuk mendapatkan modal, ya, yang biasanya dikeluarkan oleh investor kepada perusahaan-perusahaan. Ya. Kita masuk ke dalam materi, ya. Sebenarnya apa sih dari pengertian surat berharga itu? Surat berharga itu atau dalam bahasa Belandanya worth paper itu sebenarnya worth artinya nilai, dan dalam kitab-kitab undang-undang hukum dagang itu diartikan berharga. Sedangkan paper itu artinya kertas berharga. Di samping itu ada beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial paper atau negotiable instrument. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa surat berharga, ya, atau marketable securities atau commercial paper, ya, itu adalah suatu instrumen yang dipakai untuk mendapatkan suatu modal di dalam suatu perusahaan. Nah, dasar hukum surat berharga atau marketable securities ini di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang tentang perbankan, ya, yang menyebutkan bahwa surat berharga itu adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau turunan-turunannya. Ya, nanti kalian akan tahu, ya, di saham itu ada lagi turunannya, ya, saham derivatif, saham dan sebagainya, ya, makin ke bawah makin ke bawah. Nah, itu adalah suatu kewajiban dari penerbit, ya, dan dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang, ya. Seperti kalian lihat video tadi, itu adalah salah satu pasar modal, ya, pasar modal tempat diperjualbelikannya surat berharga tadi, ya. Salah satunya tadi adalah saham, ya. Surat berharga tadi adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, ya. Nah, jadi perusahaan, ya, biasanya menerbitkan saham, ya, itu adalah untuk dimiliki saham itu. Nah, apabila perusahaan itu ingin mendapatkan modal, ya, dari saham, dia harus menjualnya. Nah,
saham yang dijual itu harus dijual belikan di pasar modal, ya, karena disitulah tempat jual beli daripada surat berharga atau saham tadi. Nah, setelah pasar modal memperjualbelikan, maka publik dapat memiliki daripada saham tersebut. Nah, jadi di sini surat berharga itu sebenarnya dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis, ya. Karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi itu tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, sehingga lebih aman. Nah, selain karena faktor keamanan, surat berharga juga sudah menjadi mode masa kini. Ya, seperti yang kalian lihat tadi di bursa saham, bagaimana surat berharga atau saham tadi bisa dijual belikan, dan ini menjadi komoditi dalam dunia bisnis atau objek perjanjian, dan lebih menguntungkan dan lebih bervariasi. Ya. Nah, itu surat berharga. Ya. Nah, ini adalah macam-macam dari surat berharga. Ya. Ada wesel, ada cek. Ya. Nah, itu mungkin kalian kalau pernah melakukan transaksi di bank, ya utamanya di perusahaan, biasanya dia bisa mengeluarkan alat yang namanya cek. Ya. Nah, wesel pun juga, ya misalnya ada orang yang menerima wesel dan bisa diuangkan, ya kalau zaman dulu di kantor pos biasanya. Nah, ada namanya surat sanggup atau promise, ya biasanya orang yang memiliki hutang atau kewajiban, dia harus memiliki semacam surat kesanggupan bayar, ya karena dengan surat sanggup itu dia akan diberikan pinjaman oleh bank. Kwitansi dan promes atas unjuk. Ya, kwitansi mungkin kalian sudah sering lihat, itu adalah bukti pembayaran. Ya. Promis itu juga sama seperti surat sanggup, ya. Cuma dia atas unjuk maksudnya atas orang tertentu, ya yang akan mengeluarkannya. Billet giro. Billet giro itu adalah alat pembayaran juga yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dan bentuknya seperti uang, ya. Dan di situ bisa kita tuliskan jumlah pembayaran, kemudian kemana dia akan dibayarkan, ke bank apa. Ya. Commercial paper itu adalah kertas juga, kertas surat berharga yang bentuknya seperti kertas biasa. Ya. Cuman di situ ada semacam tanda yang menjelaskan bahwa itu ada suatu transaksi di dalamnya. Nah, ada obligasi, ya. Obligasi ini adalah surat berharga yang sifatnya jangka panjang. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian ada SUN atau surat utang negara. Nah, ini biasanya pemerintah itu ingin mendapatkan dana dari masyarakat. Dia mengeluarkan yang namanya surat utang negara. Kalau kalian pernah dengar ada ORI 1, ORI 2, ya. Itu singkatan dari Obligasi Republik Indonesia, ORI. Dan surat sekuritas, ya ini contohnya adalah saham, ya. Baik, kita masuk ke penilaian dulu, pengertian dari penilaian, ya. Jadi investasi itu adalah suatu komitmen untuk penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, jadi kenapa orang berbondong-bondong sebenarnya membeli saham, membeli obligasi, ya, atau membeli surat berharga yang lain, itu tak lain dan tak bukan adalah karena mereka ingin melakukan investasi terhadap suatu proyek ataupun suatu perusahaan. Nah, apa yang diharapkan dari investasi itu adalah semacam return, ya, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah tingkat imbal hasil, ya, return of investment. Ya. Nah, dengan adanya return itu tentu dia ingin mendapatkan keuntungan dari investasi yang dia lakukan. Nah, dengan cara apa dia melakukan itu? Ya, dia melakukannya dengan cara menjual atau membeli saham ataupun menjual dan membeli obligasi. Nah, dari situlah nanti akan bisa dinilai apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak. Ya. Yang paling gampang nanti akan kita lihat adalah bagaimana kita menghitung nilai dari suatu obligasi dan atau suatu saham yang kita beli dari suatu perusahaan. Penilaian di sini adalah penentuan harga dari surat berharga atau sekuritas atau aktiva modal. Ya. Nanti kita akan coba lihat perhitungannya, ya bagaimana kita melakukan penilaian terhadap harga saham ataupun harga obligasi.
dengan adanya penilaian dari surat berharga tadi penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Ya, karena kalau kita nanti sudah melakukan perhitungan nanti kita akan tahu ya dengan kita memiliki saham tertentu ya apakah harganya itu nanti naik ataukah turun. Artinya aset yang kita beli tadi sebenarnya menguntungkan atau tidak. Nah, di situ nanti akan kita lihat ya. Nah, harga wajar suatu aset itu sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan oleh aset tersebut. Artinya kalau kita memiliki suatu saham ya, nah apakah dengan kita memiliki itu kita mendapatkan tingkat keuntungan atau tidak dengan apa yang sudah kita miliki. Itu yang dimaksud dengan penilaian ya. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara ya. Kalau negara mungkin dia mengeluarkannya dengan tujuan untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur, proyek-proyek yang besar skalanya. Nah, dia membutuhkan suatu modal ya. Kemudian modal itu dia ambil dari masyarakat ya, dengan cara dia mengeluarkan surat berharga yang disebut dengan obligasi. Nah, obligasi ini ciri pembayarannya adalah bunga ya, sifatnya tetap tiap periodenya. Nah, hanya saja yang membedakan antara obligasi dengan saham ya, itu sifatnya adalah jangka panjang. Karena biasanya pembiayaan untuk proyek pemerintah ya, misalnya pembuatan jalan tol, itu membutuhkan obligasi dengan lama periode ya yang bisa sampai puluhan tahun ya. Ada yang 25 tahun, ada yang sampai 30, 40 ya, bahkan bisa sampai 50 tahun ya obligasi yang dikeluarkan. Nah, jangka waktunya ya bisa dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun ya. Itu tadi ya karena dia jangka panjang sifatnya. Nah, ada juga obligasi yang ada jatuh temponya itu tidak terbatas atau unlimited. Itu yang disebut dengan konsol. Nah, jadi fungsi obligasi tadi ya seperti yang saya jelaskan itu adalah menarik dana, mendapatkan dana segar atau uang dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek ya. Contohnya adalah infrastruktur tadi. Nah, ada istilah-istilah kunci ya di dalam obligasi ya. Artinya kalau kita nanti melihat suatu obligasi ya, itu sama seperti bentuknya kayak sertifikat saham ya ataupun ijazah ya kalau kalian punya ijazah. Nah, di situ ada nilai nominalnya atau kita sebut dengan par value. Jadi di situ harga yang tercantum pada surat obligasi ya. Kemudian ada kupon tingkat bunganya. Di situ adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Ya, ya, jadi misalnya ada perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunganya 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Nah, di sini jadi kalau kalian pernah lihat ada obligasi di situ ada tulisannya nilainya adalah misalnya 20% bunganya ya, kemudian tiap 10 tahun dibayarkan ya. Nah, nanti di sini pemegang obligasi akan memperoleh pembayarannya adalah jadi 20% dikalikan 1 juta ya. Misalnya kita anggap di sini nilai par value-nya, nilai nominalnya adalah 1 juta. Berarti nanti dia akan mendapatkan uang 200.000. Untuk jatuh tempo obligasi ya biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Nah, ini adalah bagaimana kita menilai suatu obligasi ya. Ini ada rumusnya ya. PB itu adalah nilai obligasi. Kemudian I ya, I di sini adalah pembayaran bunga obligasi ya. Kemudian PVIFA, K, N ya. Ini sebenarnya adalah semacam rumus yang ada nanti kita lihatnya di tabel ya. Nah, kalau M itu adalah nilai nominalnya obligasinya, kemudian N ini adalah periodenya ya. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari rumus ini kita coba praktekkan ke dalam
contoh kasus ya. Di sini ada kasus PTX pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi dengan par value-nya 10 juta. Ya. Ya, jadi ini perusahaan ya, di sini kita ambil contohnya. Dia menerbitkan obligasi dengan nilai par value 10 juta. Terus dengan bunga atau coupon rate kita sebut ya 14% dan masa edarnya 10 tahun. Nah, terus bunga obligasinya dibayar tahunan ya. Nah, bagaimana nilai nominalnya yang harus dikembalikan pada akhir tahun. Nah, di sini kita harus mencari berapa nanti keuntungan yang akan kita dapat pada saat akhir tahun. Ya. Nah, jadi nanti kita praktekkan rumusnya tadi ya. Di situ kan rumusnya adalah VB sama dengan I PVI FA, K, N plus M ya, dalam kurung PVIF K, N tutup kurung ya. Nah, di sini kita lihat par value-nya adalah 10 juta. Kemudian tadi kupon rate-nya 14% atau 0,14 ya. Di sini N ini periodenya karena dia selama 10 tahun. Nah, kita harus cari bunganya dulu, bunga secara setahun. Ya, tinggal kalikan 10 juta dikalikan 14%. Ya, berarti jumlahnya adalah bunganya 1.400.000. Nah, kemudian kita masukkan angka tadi ya, I itu adalah interest bunga ya 1.400.000. Nah, dikalikan 5,221. Nah, ini diperoleh dari tabel PVIF annuity dan discounted ya. Nanti mungkin kalian coba lihat ada tabelnya. Jadi angka ini didapat dari situ ya, kita lihat ya. Nah, di sini kemudian M adalah 10 juta bunga tahunannya ya. Dikalikan yang ada di tabel tadi ya. Untuk periode 10 tahun berapa? Ya, dapat di sini 0,269. Nah, ini nanti setelah dijumlahkan ya 1.400.000 dikalikan 5,221 ditambah 10 juta dikalikan 0,269 hasilnya adalah 9.999.400. Nah, kita bulatkan ya. Di sini adalah 10 juta. Nah, ini kita bisa dapatkan setelah kita terapkan bunga tadi ya 1.400.000 dengan adanya rumus ini, maka nilai par value-nya benar angkanya adalah 10 juta. Nah, di sini kita akan melihat premi resiko ya. Jadi ada istilahnya namanya premi maturity. Premi maturity ya. Mature itu matang, kematangan. Jadi semakin tinggi jatuh tempo ya, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, artinya makin tinggi kita periodenya, berarti kan gain atau keuntungan profit yang kita dapatkan akan makin tinggi. Ada lagi yang disebut dengan premi kebangkrutan. Jadi perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Ya, jadi kalau kita misalnya membeli suatu obligasi, kemudian kita yakin bahwa nanti suatu saat perusahaannya akan bangkrut. Nah, di sini ada semacam risiko namanya, ya risiko bangkrut istilahnya. Nah, kalau premi likuiditas itu perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, likuiditas itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar operasional dia, ya. Karena makin liquid suatu perusahaan berarti dia makin banyak cashnya, makin banyak nilai uangnya yang akan dia pakai. Nah, ada istilah premi inflasi ya. Ini biasanya berdasarkan kenaikan harga ya. Karena inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga ya, interest rate tadi itu meningkat juga karena dia berbanding lurus ya. Nah, ini di sini ada contoh kasus ya. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini kita masuk ke contoh yang sebelumnya ya. Di situ kan nilai obligasi yang tadi itu kan adalah 10 juta ya. Dengan kupon rate-nya 14%, terus masa edarnya 10 tahun. Kemudian bunga obligasinya dibayar tahunan. Nah, jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, ya, ini artinya orang yang memiliki obligasi itu mengharapkan return of investment ya,
12 dan 16. Nah, hitung menggunakan rumus nilai obligasi tadi. Jadi kita hitung ya, berarti kan di sini 1.400.000 ya, ini nilai bunga ya, dikalikan tabel ya 14% dengan periode 10 tahun. Ya, di sini juga nanti par value-nya 10 juta dikalikan tabel ya. Nanti hasilnya adalah 10 juta ininya ya. Par value dari obligasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi ya, di sini 1.400.000 tingkat suku bunga dikalikan tabel ini ya. Kemudian ditambah dengan par value 10 juta ya. Kemudian tabelnya untuk yang tingkat 12% ya. Kan karena kita ingin melihat bagaimana tingkat pengembalian apabila return of investment-nya 12% ya selama 10 tahun ya. Berarti di sini kita nanti akan lihat ini dapatnya tabelnya adalah sekian ya, 5,658. Nanti kalian lihat juga di tabel annuity ya, namanya bunga majemuk ya. Seperti yang kita bahas di minggu lalu ya. Nah, itu nanti dapatlah angkanya 0,321 ya, dari tabel annuity bunga majemuk. Nah, ini dijumlahkan berarti nanti tingkat pengembaliannya adalah 11.130.000 ya. Berarti ada penambahan ya, dengan tingkat suku bunga 12% akan ada penambahan 1.130.000 ya, dari modal obligasi awal 10 juta. Nah, begitu juga dengan tingkat pengembaliannya kalau 16% ya selama periode 10 tahun. Nah, kita masukkan rumusnya ini tadi dan kita lihat di tabel ya. Maka kita lihat bahwa angka obligasinya malah menurun ya, menjadi 9.036.000. Berarti ada penurunan ya dengan tingkat pengembalian 16% tadi. Nah, makanya yang lebih baik adalah yang pada tingkat pengembalian 12% karena dia ada kenaikan nilai. Sedangkan kalau dia di angka 16% pengembaliannya, maka akan terjadi penurunan. Nah, itu adalah obligasi ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini ya, ketika bunga yang ditawarkan obligasinya lebih rendah ya dibandingkan dengan tingkat keuntungan ya, maka harga nilai obligasinya tadi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominal ya. Nah, jadi kan di sini kita lihat tadi yang contoh kedua ya, di sini kan lebih rendah sebenarnya ya, ini makanya dia akan lebih kecil dari 10 juta angkanya. Kenapa? Karena dia tingkat ininya lebih kecil, 16% ya dibanding 14% ya. Awalnya kan 14% ya, kemudian ininya 16%. Nah, artinya dia lebih bunganya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan. Maka dia akan lebih rendah. Nah, sebaliknya ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan ya, maka harga nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominal. Nah, itu kita lihat dari contoh yang pertama tadi ya. Berarti dia keuntungannya dia ada di sini ya, 11 juta, sedangkan nilai awalnya adalah 10 juta. Nah, itu adalah obligasi. Nah, ada tambahan materi yang bisa saya sampaikan mengenai obligasi sebelum kita masuk ke saham ya. Saya share lagi dulu materinya sebentar. Nah, ini. Jadi obligasi ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu adalah kontrak jangka panjang antara peminjam dan yang meminjami. Jadi sifatnya long term. Sedangkan pihak yang memberi pinjaman atau kreditor, sedangkan orang yang menerima pinjaman itu adalah debitor. Itu kita sebut antara kreditor dan debitor. Nah, bunga obligasi adalah bunga atas nilai nominal obligasi pada tingkat bunga tertentu yang dibayarkan kepada kreditor. Ya.
obligasi dapat dibeli dan dijual di pasar obligasi ya. Jadi ada pasar sendiri ya dia. Nah, pada saat jatuh tempo atau maturity date, pemegang obligasi menerima nilai nominal obligasi. Ya. Jadi modal pokoknya yang akan dia terima kalau dia udah jatuh tempo. Nah, sedangkan harga pasar obligasi atau market quotation adalah harga pasar sekarang dari suatu obligasi. Obligasi yang dihargai di bawah harga nominalnya dijual dengan potongan atau diskon. Sedangkan obligasi yang dihargai di atas harga nominalnya dijual dengan premium. Obligasi yang dibeli di antara tanggal bunga obligasi, ya, pembeli membayar kepada penjual sebesar bunga yang diterima dari tanggal pembayaran terakhir bunga obligasi sampai tanggal membeli obligasi. Nah, rumusnya bunga berjalan, ya, P kali R kali T. Ya, I sama dengan P kali R kali T. I itu adalah bunga berjalan, P itu adalah nilai nominal obligasi yang dibeli, R itu adalah tingkat obligasi tahunan, kemudian T adalah waktu terakhir dari tanggal pembayaran bunga sampai dengan tanggal pembelian. Ya. Nah, di sini T itu adalah 1 bulan sama dengan 30 hari dan 1 tahun sama dengan 360 hari. Nilai total harga pembelian selembar obligasi yang dibeli antara tanggal bunga obligasi, ya, itu adalah jumlah harga pasar dan bunga obligasi accrued. Ya, maksudnya bunga yang kita perhitungkan pada saat sekarang ini. Nah, kalau misalnya obligasi itu dijual beli oleh pialang atau broker di pasar modal, itu nanti harus tambahkan komisi pada harga pembeliannya. Di sini ada tingkat pendapatan suatu investasi, itu ada ditentukan dengan 2 cara ya. Pertama, tingkat current yield ya, sama dengan bunga tahunan dibagi harga pasar kalikan 100%. Kemudian tingkat yield to maturity ya, dalam persen itu adalah bunga tahunan rata-rata dibagi investasi rata-rata dikalikan 100%. Nah, sedangkan bunga tahunan rata-rata itu rumusnya adalah bunga total ditambah nilai nominal dikurangi harga beli dibagi jumlah tahun jatuh tempo. Nah, sedangkan investasi rata-rata yang di bawah ini, nah itu adalah harga beli plus harga nominal dibagi 2. Nah, ini adalah contoh soal obligasi ya. Jadi ada nama A, B, C, D ya. Ini bunganya 7%, 5, 12, 4 dan 8. Periodenya setengah tahun, jatuh temponya 95 hari, 384 ya. Ini current yield, percentage-nya, volumenya yang dijual belikan. Ini adalah harga tertingginya. Contohnya obligasi A 1.200, harga terendahnya 1.050. Kemudian ada lagi harga penutup 1.125. Dan ini adalah perubahan bersih ya. Nah, jadi kalau kita ambil contoh, ini adalah suatu transaksi obligasi ya, misalnya di pasar modal. Ini harga tertinggi, ini adalah harga pada saat dia memiliki harga yang paling tinggi ya, yang dia dapat selama ini. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Tentukanlah harga pasar sebuah obligasi A pada tabel sebelumnya yang bernilai 40.000 pada tingkat harga penutup. Nah, coba kita mundur lagi ya. Harga pasar obligasi A berapa dia di sini? Dia kan harganya obligasi A di sini harga tertinggi 1.200, harga terendah 1.050. Nah, di sini kita suruh mencari harga pasar ya, pada tingkat harga penutup. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jawabannya nih, harga pasar obligasi A sebelumnya bernilai 40.000 pada tingkat harga penutup. Nah, harga penutup dia kan 1.125. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita lihat di tabel tadi. Ya, 1.125 ya harga penutupnya. Nah, berarti dia kita kalikan ya, di sini harga pasarnya adalah 40.000. Berarti 40.000 dibagi 1.000 ya, dikalikan harga 1.125. Berarti ini harga pasar dia obligasinya itu adalah 45.000 ya, per lembarnya istilahnya di sini ya, per lembarnya. Ya. Kalau kita lihat yang kedua, tentukan harga pasar 4 buah obligasi D bernilai 2.000 berdasarkan harga penutup sebelumnya.
Ya, kita lihat harga obligasi D. Ya, obligasi D harga penutupnya adalah 820. Ya, harga tertinggi 880, harga terendahnya 800. Nah, berarti di sini dia minta harga pasar 4 buah obligasi D. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nomor 2 ya, harga pasar 4 buah obligasi D 2000 berdasarkan harga penutup. Nah, maka di sini adalah harga penutup sebelumnya itu sama dengan harga penutup dikurangi perubahan bersih. Ya, berarti harga penutupnya di sini 820 dikurangi 33. Ya, berarti di sini adalah 787. Nah, dari mana dia 33 tadi ya? Terus dari mana angka 820? Ya, kita lihat di sini di tabelnya. Di sini kan 820 harga penutup. Terus di sini adalah perubahan bersih 33. Ya. Nah, berarti nanti di sini kita akan dapat ya 820 dikurangi 33 akhirnya dapatlah 787. Nah, berarti harga pasar 4 buah obligasi D yang nilainya 2000 tinggal kita kalikan 4 dikali 2000 dibagi 1000 ya dikalikan 787. Berarti harganya adalah Rp6.296 ya. Nah, bagaimana yang ketiga? Tentukan harga pasar sebuah obligasi C ya 50.000 pada harga terendah. Ya, kita lihat tadi yang C ya. Di sini harga penutup 1.250. Harga terendahnya 1.250 dan harga tertinggi adalah 1.460. Nah, di sini dia minta dicarikan harga pasar C pada harga terendah. Ya. Nah, berarti nanti di sini nomor 3 ya. Caranya adalah harga obligasi C terendah itu tadi 1.250. Nah, berarti mencari harga pasarnya adalah 50.000 dibagi 1.000 kalikan 1.250. Hasilnya adalah 62.500 ya. Nah, itu contoh soal obligasi. Nah, bagaimana untuk menghitung bunga ya? Di sini pembayaran bunga atas selembar obligasi 50.000 ya. 8% dilakukan pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pada tanggal 8 April, obligasi tersebut terus dijual. Tentukan bunga berjalan obligasi tersebut. Nah, berarti jawabnya adalah 1 Februari sampai dengan 1 April. Berarti kan ada 2 bulan ya. Nah, dikalikan 30. 1 bulan ada 30 hari. Berarti 60 hari. Nah, kemudian kita juga harus menghitung dari tanggal 1 April sampai dengan 8 April ya, karena apa tanggal 8? Karena ini pada saat itu obligasinya dijual. Nah, berarti di sini ada 7 hari. Berarti total harinya adalah 67 hari ya. Nah, berarti kita harus menghitung bunga berjalan ya, I sama dengan P kali R kali T. Di sini berarti 50.000 ya. Bunganya dikalikan 8%, di sini 8%, dikalikan 67 dibagi 360. Ini 1 tahun 360 hari. Berarti bunganya adalah 744,44 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lain ya, nanti bisa kalian lihat ya. Jadi ada berbagai macam contoh-contoh perhitungan untuk obligasi ini. Mungkin ini untuk pengetahuan saja ya, bagaimana cara berhitungnya ya, karena banyak contoh-contoh soal khusus untuk obligasi. Kalian cukup memahami yang simpel-simpel aja ya. Nah, saya masuk kembali ke yang saham tadi ya. Kita masuk ke yang saham ya, karena obligasi sudah ya. Nah, ini adalah surat berharga yang sangat populer ya, khusus untuk saham. Kenapa? Karena ini paling banyak diperjualbelikan ya, utamanya di bursa-bursa saham ya. Yang seperti awal tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau di bursa saham kita namanya BEI, Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta. Nah, jadi apa sih sebenarnya saham itu? Ya, saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki saham, itu berarti kalian memiliki suatu
kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya. Nah, ini biasanya saham itu ada yang dimiliki oleh keluarga atau family business, bisnis keluarga. Ada saham juga yang dimiliki oleh publik atau umum. Nah, saham yang dimiliki oleh keluarga biasanya sifatnya adalah tertutup karena di situ dimiliki hanya oleh keluarga inti, ya. Ya, bisa jadi di situ ada keluarga besar dia yang memiliki, ya. Dan ada juga yang biasanya perusahaan itu hanya menaruh anaknya yang ada di dalam perusahaan itu yang memiliki sahamnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh keluarga atau family business itu biasanya tidak akan mempublish bagaimana kekayaan perusahaan tersebut karena tidak ada kewajiban dia untuk memberikan informasi kepada publik. Berbeda dengan perusahaan yang sudah menjual sahamnya di publik, ya, atau di bursa tadi, ya. Nah, itu dia disebut juga dengan perusahaan terbuka atau kita kenal dengan PT TBK namanya. Nah, itu dia memiliki kewajiban harus melaporkan isi daripada perusahaan tersebut, dan dia juga harus transparan kepada publik karena publik atau masyarakat itu memiliki saham perusahaan tersebut. Nah, makanya ada dua alasan kenapa kita membeli saham, ya. Yang pertama adalah kita memiliki perusahaan tersebut, ya. Dan yang kedua tuh menanamkan kelebihan modal sementara waktu, ya. Artinya beberapa perusahaan ingin menarik modal dari masyarakat luas, dan modal itu nanti akan dipakai untuk perluasan dari perusahaan. Entah dia mau melakukan ekspansi ataupun dia mau memproduksi barang yang lain lagi yang lebih bagus, dan itu biasanya dia kekurangan modal, dan itulah dengan cara melakukan penjualan saham ke publik dia akan mendapatkan modal. Nah, kalau kita sudah memiliki saham, ya, itu kita akan berhak yang memiliki yang namanya dividen. Nah, dividen itu biasanya didapat apabila perusahaan itu mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Ya, makanya kadang-kadang kita suka mendengar ada rapat umum pemegang saham, ya. Itu di situ rapat itu biasanya mengumpulkan orang-orang yang sudah memiliki saham tersebut, kemudian diumumkan bahwa tahun ini perusahaan mendapatkan laba atau profit. Nah, bagi yang memiliki saham tersebut, nanti dia akan mendapatkan yang disebut dengan dividen. Jadi semacam pembagian keuntungan dari laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, dividen ini nanti akan dibayarkan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, kemudian selain dividen, ya, kita ada yang namanya selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, ini yang disebut dengan capital gain atau loss. Nah, inilah yang didapat apabila kita melakukan yang namanya jual beli saham. Dan ini biasanya dilakukan oleh investor-investor yang ada di pasar modal yang ingin mendapatkan uang dalam waktu cepat. Makanya saham itu bisa sifatnya jangka panjang apabila dipegang oleh pemiliknya dan dia hanya menaruh modal dia di situ hanya untuk mendapatkan dividen. Ada juga tipe lain adalah orang yang memiliki saham tapi tidak mengharapkan dividen, tapi dia akan mendapatkan yang namanya capital gain atau loss tadi. Nah, investor ini yang disebut dengan investor jangka pendek atau short term investor, ya. Dan dia tujuannya, ya, bukan untuk berlama-lama memiliki keuntungan, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat, ya. Dan ini yang kita lihat sehari-hari, ya, bagaimana harga saham itu bisa bergerak naik dan turun, ya. Misalnya kita ambil saham bank, ya, bank misalnya bank BCA, kemarin harga sahamnya misalnya satu lembarnya adalah Rp250. Kemudian hari ini ada kenaikan misalnya menjadi 275. Nah, berarti di situ ada transaksi yang besar yang bisa membuat harganya itu bisa naik. Nah, ini yang selalu dipantau oleh orang-orang yang memiliki modal atau kemampuan untuk jual beli saham tadi.
ya, karena dia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan ya, dengan cara jual beli. Nah, saham tersebut ada dua ya, ada saham biasa dan saham preferen. Ya. Saham biasa itu adalah saham yang biasa diperjualbelikan, dan kalau preferen itu biasanya hanya sifatnya dimiliki oleh pribadi dan sifatnya tertutup dan tidak dijualbelikan. Ya. Bagaimana penilaian untuk suatu saham biasa ya? Ya, itu dia penilaiannya itu biasanya dipegang oleh satu periode. Ya, artinya misalnya dalam 1 tahun ini ya, dia akan dilakukan penilaian. Nah, yang kedua, penilaian saham yang dipegang selamanya. Nah, ini biasanya untuk mengharapkan yang namanya dividen tadi ya. Ya, ada namanya yang pertama model dividen konstan, jadi dia tetap selama-lamanya. Kemudian ada istilahnya dividen tumbuh, jadi tingkat pertumbuhan yang konstan. Dan ada juga model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan, ya, karena akan berfluktuasi. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menilai saham yang dipegang oleh satu periode. Ya. Jadi rumusnya adalah PV sama dengan D dibagi 1 plus KS. Pangkat 1 ditambah P dibagi 1 plus KS, ya, apostrof 1 ya istilahnya. Nah, kalau PV itu adalah harga saham yang pantas, ya, harga saham yang benar. Kemudian D tadi adalah dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang. Kalau P di sini adalah harga saham 1 tahun mendatang. KS tadi ini ada tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Ya. Nah, mungkin lebih ininya jelasnya nanti kita coba lihat di contoh kasus. Ini contohnya nih. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 1 tahun mendatang diperkirakan membayarkan dividen sebesar 200 1 tahun mendatang. Nah, tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Ya, nah ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus tadi ya. PV sama dengan D1 plus 1 plus KS sama ditambah P1 dibagi 1 plus KS. Ya berarti 200 di sini adalah dividen ya, dibagi 1 ditambah 0,2. KS itu adalah tingkat keuntungannya ya, 0,2, 2%, 20%. Pangkat 1, kemudian 1 ditambah 1.400. Nah, ini adalah harga sahamnya dibagi ini. Nah, berarti nanti PV sama dengan 1.600 dibagi 1,2. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, harga yang pantasnya adalah satu lembarnya adalah 1.333,3. Ya. Nah, ini untuk penilaian saham yang dipegang selamanya. Jadi dia dividennya konstan. Jadi tidak tumbuh. Ya, formulanya sama dengan P0 D dibagi KS. Nah, ini kalau kita lihat di contoh soalnya adalah suatu saham membayar dividen yang konstan sebesar Rp200 per tahun. Saham yang dipegang selamanya. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut jika tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk saham adalah 20%? Ya, berarti kan sini PO sama dengan D per KS. PO di sini adalah 200 dibagi 0,2, 20% ya tingkat keuntungannya. Berarti harganya adalah 1.000, harga sahamnya. Nah, kalau yang model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, ya, ini nanti rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi KS dikurangi G. Nah, kalau kita lihat di contoh soalnya adalah suatu saham membayarkan dividen sebesar Rp200 per tahun. Kemudian saham diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Nah, berarti di sini PO sama dengan D1 dibagi KS dikurangi G. Di sini D-nya adalah 200 dibagi 20% dikurangi 5%. Ya, 0,15 ya. 200 dibagi 0,15. Berarti harga sahamnya 1.333,3. Nah, kalau untuk model dividen yang tumbuh,
ya, dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Jadi ada contohnya nanti sahamnya diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dan dengan konstan selamanya. Ya, jadi misalnya suatu saham mempunyai tingkat pertumbuhan dividen sebesar 15% selama 5 tahun pertama, kemudian dividen tumbuh dengan 5% selamanya, tahun ini membayar dividen sebesar 200. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan 20%, berapa harga yang pantas? Jadi ada tahap-tahap untuk jawabannya ya. Ya, tahap pertama hitung pertumbuhan present value 5 tahun pertama. Ya, berarti kita ngitung yang 15% pada 5 tahun pertama. Kemudian tahap kedua hitung pertumbuhan present value 6 tahun dan seterusnya. Ya, berarti di atas 5 tahun berarti adalah 5% ya. Ini adalah perhitungannya ya. Kalian lihat di sini ya. Di sini D0 200, berarti D1 adalah D0 ditambah 1 0 ditambah 0,15, 200 ditambah dikalikan 1,15, 230. Nah, D2 di tahun kedua ya, berarti 265, di tahun ketiga ya 304, tahun keempat 350, tahun kelima 402. Nah, di tahun ke-6 berarti 402 ditambah ini berarti 422. Ini kemudian kita masukkan ke rumusnya yang di atas tadi ya, 230 ditambah dibagi 1,2 terus 265 dibagi 1,2 juga sampai dan seterusnya ya. Berarti di sini dapatlah ininya 882 ya. Nah, berarti di tahun kelima D6 dibagi KS dikurangi G berarti 422 ya dibagi 0,2 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah 2813,3. Nah, di tahun ke-5 berarti 2813,3 dibagi 1,2. Berarti dia nilainya adalah 1131. Kemudian harga sahamnya ya PV yang ini ditambah D1, D2, D3 ini tadi ya. Totalnya berarti 882 ya. Ditambah yang PV P5 ini adalah 1131, berarti harga sahamnya adalah Rp2.013 per lembarnya ya. Ya, nanti kalian coba bisa ulangi sendiri lagi bagaimana perhitungannya ya. Ini lebih banyak hitungan matematis ya, bisa kalian coba di rumah. Nah, itu tadi adalah saham biasa. Nah, kemudian ada lagi namanya saham preferen. Ya, jadi saham preferen itu gabungan antara saham dan obligasi. Ya. Nah, ini saham preferen ini membayarkan dividen saham, tetapi dibayarkannya berdasarkan persentase dari nominal saham preferen. Formulanya ini adalah PV sama dengan D dibagi KP. Ini kalau kita lihat contohnya. Ada saham preferen dengan dividen sebesar 20% dengan nilai nominal Rp1.000. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 15%. Harga yang pantas untuk saham tersebut berapa? Nah, berarti di sini ada dividen yang diterima 20% dikalikan 1.000. Berarti 200. Nah, berarti harganya PV sama dengan D dibagi KP. Ya, berarti 200 dibagi 15%. Berarti harganya yang pantas tadi adalah 1.333,3. Ya. Nah, ini saya kasih lagi tambahan ya untuk saham ya, supaya kalian bisa ada perbandingan untuk saham. Nah, ini kan secara ringkasnya tadi sudah kalian lihat ya. Jadi membeli saham yang ditawarkan perusahaan go public merupakan salah satu cara menginvestasikan uang. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat luas, makanya sahamnya harus go public, harus dijual ya di pasar modal ya. Apa itu saham? Ya, saham itu adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Kemudian punya saham berarti memiliki perusahaan tersebut dan berhak menerima laba atau istilahnya dividen. Jenis saham ada dua ya, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ya atau common stock itu adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir
terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya bangkrut, ya, itu berarti nanti dia terakhir baru dapat, ya, karena dia bukan yang menjadi pemilik utama. Ya. Nah, kalau saham preferen itu memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Saham ini memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu, dan sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya sedikit. Nah, ini karena saham ini adalah biasanya saham pemilik, ya, pemilik utama. Nah, ini seperti obligasi tadi, ya, kalau di saham itu ada harga nominal atau par value, ada harga pasar atau market price, ya, ini nanti harga yang ada di pasar modal, ya, karena ada jual beli, ya. Kemudian dividen itu adalah keuntungan, ya, yang diberikan penerbit saham. Ada round lots, ya. Nah, ini istilahnya adalah saham biasa yang dijual dalam jumlah 100 lembar. Ya. Ada odd lot, itu artinya jumlah saham biasa yang lebih sedikit dari 100 lembar. Terus ada istilah-istilah lain, ya, biasanya itu di pasar modal, ya, ada execution price, itu adalah ongkos diferensial odd lot sebesar Rp20 per lembar saham yang diperdagangkan ditambah harga beli dikurangi harga jual. Nah, kalau pialang atau broker, nah ini biasanya yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli saham di pasar modal, itu tidak bisa kalian langsung beli di situ, tapi harus melalui yang namanya pialang. Ya, ini disebut dengan perusahaan-perusahaan sekuritas namanya, atau broker. Ya. Nah, evaluasi investasi atas suatu saham dapat dilakukan dengan beberapa cara, ya, menggunakan ukuran pendapatan tahunan atau annual yield, kemudian menggunakan ukuran keuntungan modal atau capital gain. Nah, untuk pendapatannya ditunjukkan dalam persen, ya. Pendapatan tahunan merupakan perbandingan antara dividen tahunan per lembar saham dengan harga per lembar saham tersebut. Ya, jadi nanti dividen dibagikan dengan jumlah lembarnya. Kemudian pendapatan tahunan adalah dividen tahunan per lembar dibagi harga per lembar. Keuntungan modal atau capital gain adalah pendapatan bersih dikurangi ongkos total. Keuntungan total adalah dividen total ditambah keuntungan modal. Kemudian keuntungan total itu adalah dividen total ditambah keuntungan modal. Itu istilah-istilah, ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya, bagaimana cara menghitung, ya, menghitung untuk saham. Di sini PTX menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 dan 1.000 lembar dari 10% saham istimewa dengan nilai nominal Rp1.200. Apabila perusahaan tersebut mengumumkan dividen sebesar 2 juta untuk tahun ini, tentukan besarnya dividen per lembar saham biasa. Nah, untuk menjawabnya adalah dividen per lembar saham biasa itu kita kalikan 10%, ya, dari sini, ya, dikalikan 1.200. Ya. Nah, 1.200 kita dapatnya adalah dari sini, ya, nominal. Ini kita hitung saham istimewa, sorry. Berarti 10% kali 1.200 adalah 120. Kemudian total dividen saham istimewa, ya, 1.000, ya. 1.000, ya, ini kan 1.000 lembar, ya, saham istimewanya, dikalikan 120 tadi dividennya. Dapatlah angkanya 120.000. Nah, total dividen saham biasa, ya, karena di sini saham biasa di sini adalah 2 juta, ya, dikurangi saham istimewa tadi yang kita hitung 120.000. Berarti di sini dividennya saham biasa 1.880.000. Nah, dividen per lembarnya berarti kita tinggal bagi, ya. 1.880.000 dibagi dengan 5.000 lembar saham biasa. Berarti di sini dividennya untuk saham biasa adalah Rp376. Nah, ini contoh berikutnya, ya. Seorang investor membeli 80 lembar saham seharga 15.000. Tentukan besarnya komisi untuk pialang apabila tingkat komisinya 1,5%. Ya, jadi kalau misalnya kita membeli saham, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus melalui suatu perantara, ya, atau kita sebut dengan broker, ya. Itu biasanya broker itu adalah perusahaan-perusahaan sekuritas, ya. Nah, di sini biasanya broker itu akan mendapatkan komisi, ya. Nah, berarti kalau kita hitung harga eksekusi per lembarnya, ya, berarti kan 15.000 di sini harga sahamnya, ditambah dengan 20,
Nah, 20 ini adalah dari mana? Ya, 1,5% ya, dikalikan 15.000 ya. Nah, berarti dapatlah 15.020. Berarti harga 80 lembarnya tinggal dikalikan 80 kali 15.020, 1.200.000. Oh ya, sorry, jadi komisi tadi ini 20 bukan dari situ ya. Berarti nanti di sini angka eksekusi, harga eksekusi ya, 20 rupiah. Nah, berarti di sini untuk komisinya adalah 1,5% dikalikan 1.200.000, 1.600. Berarti pialangnya nanti atau brokernya mendapatkan 18.024 ya komisinya. Nah, di sini tentukan tingkat pendapatan tahunan atas saham biasa apabila dividen semi tahunan sebesar Rp800 dan harga per lembar sahamnya 16.000. Nah, dividen tahunan di sini adalah 2 kali 800 adalah 1.600 ya, semi. Kenapa dia di sini dikalikan 2? Karena dalam setahun ada 2 semester ya. Nah, jadi kan 2 kali 800, 1.600. Berarti pendapatan tahunan adalah dividen tahunan per lembar dibagi harga per lembar. 1.600 dibagi 16.000 harganya per lembar. Kalikan 100%. Berarti di sini pendapatan tahunannya dapatlah 10%. Baik, itu contoh ya dari saham dan obligasi ya. Untuk selanjutnya adalah kalian bisa mengerjakan soal latihan ya yang akan saya berikan di soal latihan My Best ya. Dan nanti akan kalian jawab dan kirim linknya ke saya seperti biasa. Ada juga nanti pertanyaan di kolom diskusi untuk materi ini ya, dan harus kalian jawab juga karena nanti akan menambah nilai kalian. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan dan mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya.